Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian? Nah, jadi untuk pertemuan kali ini yaitu kita di sini akan membahas mengenai unsur-unsur golongan 1 dan 2 dengan dosen pengampunya yaitu Bhumika Rahayu SPD MSI. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri, yang pertama ada Devita, yang kedua ada Masito Zakia Putri, terus ada Afriska Melia, Umaya Istighfaro, dan juga Hizbullah Asror. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan mengenai unsur-unsur golongan 1. Unsur-unsur golongan 1. Semua unsur golongan 1 ini adalah logam, tetapi tidak seperti kebanyakan logam. Mereka memiliki kerapatan rendah dan sangat reaktif. Grup 1 unsur logam alkali adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Terus kita di sini tuh tidak akan membahas mengenai francium yang secara alami hanya ada dalam jumlah yang kecil dan sangat radioaktif. Semua unsur adalah logam dan membentuk senyawa ionik sederhana yang sebagian besar larut dalam air. Untuk itu kita di sini akan ada bagi-bagiannya, ada bagian A dan juga bagian B. Yang ini bisa kalian lihat. Bagian A itu ada nomor 1 sampai 3, terus nanti bagian B-nya itu ada nomor 4 sampai 17 lanjutannya. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai elemen. Yang pertama, elemen-elemen. Semua unsur golongan 1 adalah logam. Terus mereka ini menghasilkan listrik dan panas, lunak, dan memiliki titik leleh rendah yang menurunkan kelompoknya. Kelembutan dan titik leleh yang rendah ini berasal dari fakta bahwa ikatan metalik mereka lemah karena setiap atom hanya menyumbang satu elektron ke pita orbital molekul. Kelembutan ini terutama terlihat pada cesium yang meleleh hanya pada suhu 29 derajat Celcius, seperti yang bisa kalian lihat pada tabel di samping. Terus juga untuk elemen-elemen ini ada uji nyala, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan logam alkali dan senyawanya. Transisi elektronik terjadi di dalam atom logam dan ion yang terbentuk dalam nyala api dengan energi yang berada di bagian spektrum yang terlihat yang memberikan warna karakteristik pada nyala api. Yang kedua ada senyawa sederhana. Untuk senyawa sederhana ini, unsur golongan 1 membentuk hidrida ionik atau garam dengan struktur garam bantuan. Anionnya adalah ion hidrida. Hidrida ini dibahas secara rinci. Bisa kalian lihat pada bagian 10.6. Semua elemen grup 1 ini membentuk halida. Mereka dapat diperoleh dengan kombinasi langsung unsur-unsur atau lebih normal dari larutan. Misalnya reaksi logam hidroksida atau karbonat dengan asam hidrohalat. Halida terjadi secara luas. Misalnya 1 liter air laut mengandung sekitar 35 gram natrium klorida. Sebagian besar halida memiliki struktur garam. Terus yang ketiga ada sifat atipikal litium. Sebenarnya ada banyak sekali sifat dari atipikal litium. Yang pertama, litium dapat menunjukkan karakter kovalen tingkat tinggi dalam ikatannya. Yang kedua, ada litium membentuk oksida normal ketika dibakar dalam oksigen. Yang ketiga, litium adalah satu-satunya logam alkali yang membentuk nitrida. Terus ini tuh bila dipanaskan dalam nitrogen dan karbida itu saat dipanaskan dengan grafit. Yang keempat, ini litium membentuk banyak senyawa organologam yang stabil dan lain-lain. Dari Afriska sendiri yang dibahas terakhir ini ada keberadaan dan ekstrasi. Nah, ini bisa kalian baca di PPT. Selanjutnya, kegunaan unsur dan senyawanya. Aplikasi logam litium digunakan untuk suku cadang pesawat. Senyawanya yaitu litium karbonat banyak digunakan untuk mengobati kondisi bipolar atau depresi manik, dan litium stearat adalah pelumas yang banyak digunakan dalam industri otomotif. Natrium dan kalium penting untuk fungsi fisiologis. Penggunaan utama NaCl adalah untuk membumbui makanan, penghilang es jalan raya, dan juga produksi natrium hidroksida untuk industri peralkali. Kalium hidroksida digunakan dalam pembuatan sabun untuk membuat sabun cair lembut,
Rubidium dan cesium sering digunakan dalam aplikasi yang sama. Garam cesium digunakan sebagai fluida pengoboran dengan kepadatan tinggi. Selanjutnya hidrida. Unsur-unsur golongan 1 bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida ionik dengan struktur garam batuan. Anion yang hadir adalah ion hidrida atau H-. Hidrida ini bereaksi hebat dengan air. Persamaannya NaH plus H2O menghasilkan NaOH plus H2. Selanjutnya halida. Semua unsur golongan 1 membentuk halida yaitu M atau MX dengan kombinasi langsung dari unsur-unsur tersebut. Sebagian besar halida memiliki struktur garam batuan berkoordinasi 6,6, tetapi cesium klorida, cesium bromida, dan cesium iodida memiliki struktur cesium klorida koordinat. Selanjutnya oksida dan senyawa terkait. Semua unsur golongan 1 bereaksi kuat dengan oksigen. Hanya litium yang bereaksi langsung dengan oksigen berlebih menghasilkan oksida saja atau Li2O yang mengadopsi struktur antifluorid. Natrium bereaksi dengan oksigen menghasilkan peroksida yang mengandung ion peroksida. Unsur golongan 1 lainnya membentuk superoksida. Kemudian sulfida, selenida, dan teluida. Semua logam alkali membentuk sulfida sederhana dari stoichiometri M2S. Selanjutnya hidroksida. Semua hidroksida dari unsur golongan 1 berwarna putih tembus cahaya, padatan deligation. Mereka menyerap air dan karbon dioksida dari atmosfer dan dalam reaksi eksotermik. Untuk poin yang ke-11 yaitu senyawa asam okso. Nah, pada senyawa tersebut semua hidroksida dari elemen grup 1 berwarna putih, tembus cahaya, dan padatan. Mereka menyerap air dan karbon dioksida dari atmosfer dalam reaksi eksotermik. Kemudian yang ke-12 yaitu nitrida dan karbida. Meskipun Li adalah logam golongan 1 yang paling tidak reaktif, Li adalah satu-satunya yang membentuk nitrida melalui reaksi langsung dengan nitrogen. Kemudian yang ke-13 yaitu kelarutan dan hidrasi. Semua garam umum dari unsur golongan 1 larut dalam air. Kelarutannya mencakup berbagai nilai. Beberapa yang paling mudah larut adalah yang memiliki perbedaan terbesar antara jari-jari kation dan anion. Dengan demikian, kelarutan Li halida meningkat dari fluorida ke bromida, sedangkan untuk C kecenderungannya terbalik. Kemudian yang poin ke-14 yaitu larutan dalam amoniak cair. Sodium larut dalam amoniak cair anhidrat murni tanpa evolusi hidrogen untuk memberikan larutan yang berwarna biru tua saat dianjarkan. Nah, warna larutan logam amonia ini berasal dari ekor pita serapan kuat yang memuncak pada inframerah. Kemudian yang poin ke-15 ada fase zin mengandung logam alkali. Pada fase ini terbentuk ketika elemen golongan 1 digabungkan dengan logam blok P dari golongan 13 sampai 16. Larutan logam alkali dalam amoniak cair adalah zat bereduksi kuat dan bereaksi dengan logam untuk membentuk fase tersebut. Kemudian yang poin ke-16 yaitu senyawa koordinasi. Ion golongan 1, terutama Li sampai K adalah asam lewis keras. Oleh karena itu, bagian besar kompleks yang mereka bentuk muncul dari interaksi kolom dengan donor kecil dan keras, seperti yang memiliki atom O atau N. Kemudian yang poin ke-17 yaitu senyawa organologam. Dalam pelarut organik seperti tetrahidrofuran, senyawa organik protik membentuk sejumlah senyawa organologam yang tidak stabil di hadapan air dan bersifat piroforik di udara. Mereka disiapkan senyawa organologam ionik dengan logam golongan 1. Misalnya siklopentadiena bereaksi dengan logam natrium dalam THR. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur golongan 2. Unsur kalsium, strontium, barium, dan radium dikenal sebagai logam alkali tanah, tetapi istilahnya sering diterapkan ke seluruh golongan 2. Unsur-unsurnya lebih padat, lebih keras, dan kurang reaktif dibandingkan unsur-unsur golongan 1, tetapi masih lebih reaktif daripada banyak logam biasa. Pada unsur-unsur golongan 2 terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu unsur-unsur. Faktor terpenting yang mempengaruhi sifat kimia dari unsur-unsur golongan 2 adalah energi ionisasi dan jari-jari ioniknya.
Energi ionisasi unsur-unsur berkurang seiring dengan bertambahnya jari-jari, dan unsur-unsur menjadi lebih reaktif dan lebih elektropositif karena menjadi lebih mudah untuk membentuk dua ion. Yang kedua yaitu senyawa sederhana. Senyawa biner dari logam golongan 2 mengandung kation unsur dan menunjukkan ikatan ionik yang dominan. Semua unsur muncul sebagai M2 dalam senyawanya yang sederhana, yang konsisten dengan konfigurasi valensi elektron Ns2. Selain berilium, senyawanya sebagian besar bersifat ionik. Yang ketiga, sifat anomali berilium. Be2+ memiliki ukuran kecil dan akibatnya densitas muatan yang tinggi serta daya polarisasi menghasilkan senyawa berilium yang sebagian besar bersifat kovalen. Ionnya adalah asam Lewis kuat. Bilangan koordinasi yang paling umum diamati untuk atom kecil ini adalah 4 dan tetrahedral geometri lokal. Bangun berilium yang lebih besar biasanya memiliki bilangan koordinasi 6 atau lebih. Yang keempat yaitu keberadaan dan ekstraksi. Berilium terbentuk secara alami sebagai mineral beril semi mulia. Berilium diekstraksi dengan memanaskan beril dengan natrium heksafluorosilikat untuk menghasilkan BeF2 yang kemudian direduksi menjadi unsur oleh magnesium. Kalsium diekstraksi dengan elektrolisis klorida cair yang diperoleh sendiri sebagai produk sampingan dari proses Solvay untuk produksi natrium karbonat. Strontium diekstraksi dengan elektrolisis SrCl2 cair atau dengan reduksi SRO dengan Al. Barium diekstraksi dengan elektrolisis dari klorida cair atau dengan reduksi BaO dengan Al. Radium diekstraksi dari biji uranium yang mengandung mineral. Yang kelima yaitu kegunaan unsur dan senyawanya. Berilium adalah salah satu logam paling ringan, menghasilkan penggunaannya dalam panduan untuk membuat instrumen presisi, pesawat terbang, rudal, dan sebagai moderator untuk reaksi nuklir. Magnesium dan senyawanya memiliki aplikasi utama dalam kembang api, paduan, dan obat-obatan umum. Senyawa kalsium banyak digunakan dalam industri konstruksi. Magnesium dan kalsium sangat penting untuk fungsi biologis. Yang keenam yaitu hidrida. Semua unsur golongan 2 membentuk hidrida garam dengan pengecualian berilium yang membentuk senyawa kovalen polimerik. Yang ketujuh, halida. Halida berilium bersifat kovalen. Semua fluorida kecuali BeF2 tidak larut dalam air. Semua halida lainnya dapat larut. Yang selanjutnya yaitu oksida, sulfida, dan hidroksida. Oksida, peroksida, dan oksida kompleks. Semua unsur golongan 2 membentuk oksida normal dengan oksigen kecuali barium yang membentuk peroksida. Semua peroksida teroleh menjadi oksida, kestabilannya meningkat ke bawah kelompok. Sulfida. Sulfida sebagian besar mengadopsi struktur garam, batu, dan memiliki aplikasi sebagai fosfor. Hidroksida. Kelarutan hidroksida meningkat ke bawah gugus. Semua hidroksida dibentuk oleh reaksi oksida dengan air. Nitrida dan karbida. Nitrida dan karbida grup 2 bereaksi dengan air untuk menghasilkan amonia dan metana atau etine masing-masing. Yang ke-10 yaitu garam dan asam osko, karbonat dan hidrogen karbonat. Semua karbonat sedikit larut dalam air dengan pengecualian BeCO3. Karbonat teroleh menjadi oksida pada pemanasan. Paling cepat tinggi dalam kelompok. Hidrogen karbonat lebih mudah larut daripada karbonat. Sulfat dan nitrat. Sulfat terpenting adalah kalsium sulfat yang terjadi alami seperti gipsum dan pualam. Yang ke-11 yaitu kelarutan hidrasi dan berilat.
Entalpi hidrasi negatif yang besar dari garam ion mononegatif memastikan bahwa mereka dapat larut untuk garam ion D negatif. Entalpi kisi lebih berpengaruh dan garam tidak larut. Senyawa koordinasi. Hanya berilium yang membentuk senyawa koordinasi dengan sederhana ligan seperti halida. Kompleks yang paling stabil dibentuk dengan ligan pangkelat polidentat seperti eta. Senyawa organologam. Senyawa alkil berilium berpolimerasi dalam fase padat. Reaksi singkat adalah beberapa senyawa organologam golongan utama yang terpenting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok 1, unsur golongan 1 dan 2, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.